Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita Waalaikumsalam. dari kelompok 5. Saya Yusuf Aditya Gilang Pratama dan Bangkit Dwika Victoria. Kami akan mempresentasikan tentang klasifikasi PLTA. Sebelum lanjut ke penjelasan mengenai klasifikasi PLTA, saya akan menjelaskan tentang PLTA itu sendiri. PLTA adalah pembangkit listrik tenaga air, merupakan salah satu jenis pembangkit listrik yang menggunakan energi air untuk menghasilkan listrik. Dan PLTA sendiri dibagi menjadi beberapa klasifikasi. Ada 3 poin. Yang pertama, berdasarkan kapasitas. Yang kedua, berdasarkan ketersediaan head. Dan ketiga, berdasarkan ketersediaan debit. Yang klasifikasi PLTA yang pertama yaitu klasifikasi berdasarkan kapasitas. Yang pertama ada klasifikasi PLTA jenis mikrohidro. Klasifikasi ini memiliki kapasitas kurang dari 100 kW dan biasanya untuk memenuhi kebutuhan listrik di daerah yang terpencil. Yang kedua itu ada PLTA mini hydro yang memiliki kapasitas antara 100 kW hingga 1 MW dan umumnya dipasang di sungai-sungai kecil atau anak sungai. Yang ketiga ada PLTA makro hidro, yaitu PLTA yang memiliki kapasitas lebih dari 1 MW dan biasanya dibangun di sungai besar atau bendungan untuk memenuhi kebutuhan listrik dalam skala besar. Yang selanjutnya, klasifikasi berdasarkan ketersediaan head. Yang pertama, PLTA dengan head rendah, head kurang dari 15 meter, biasanya dengan dam yang memotong langsung sungai dan rumah daya di belakang dam. Tidak memerlukan tangki surja bila head rendah dan rumah daya sangat dekat dam. Biasanya memakai turbin reaksi dan draft tube terletak di turbin dengan sedikit tinggi permukaan buang. Selanjutnya, PLTA head sedang, head 15 sampai dengan 70 meter. Bendung ambil air sebelum pipa pesat bertindak sebagai reservoir air dan tangki surja. Sejumlah PLTA mempunyai terowongan air guna mengalirkan air dengan reservoir utama ke forbar lalu ke rumah daya. Biasanya memakai turbin reaksi dengan draft tube terletak di turbin dengan sedikit di atas tinggi permukaan buang. Yang selanjutnya, PLTA dengan head tinggi, head lebih dari 70 meter. Air dari reservoir utama pertama dilewatkan terowongan air ke tangki surja, lalu dialirkan melewati pipa pesat ke penggerak mula. Tangki surja atau surut tank, sebuah bangunan buatan berfungsi mengurangi efek pukulan air, water hammer, pada pipa pesat. Biasanya memakai turbin impuls, turbin Platon, bila head tinggi atau sangat tinggi. Selanjutnya, klasifikasi PLTA berdasarkan ketersediaan debit, yaitu dibagi 3. Yang pertama ada PLTA dengan aliran sungai atau run-off river plants. Yang kedua, PLTA tip penampung atau storage tip pipeline. Yang ketiga ada PLTA pemompaan atau pump storage plant. Yang pertama adalah PLTA aliran sungai atau run-off river plants. PLTA aliran permukaan sungai tidak mengubah curaman sungai atau air tidak mengalirkan berpondasi kecil berbasis aliran yang berubah-ubah dalam 24 jam dan umumnya headnya rendah kecuali terdapat air terjun sehingga head menjadi sedang. Sesuai untuk durasi aliran yang dibutuhkan ada di lebih dari 70% periode maksimum dalam 1 tahun. Yang kedua adalah PLTA tipe penampung atau storage pipeline. PLTA ini dibangun dengan waduk tampungan air hujan. Kebanyakan PLTA di dunia menggunakan jenis atau tipe ini. Untuk aliran permukaan yang kecil, tipe head sedang dioperasikan sebagai beban dasar maupun beban puncak. Kadang aliran sungai dibelokkan atau didiversi dari aliran utama untuk mendapat head lebih besar.
air buangan dikembalikan ke sungai. Yang ketiga adalah PLTA pemompaan atau Pump Storage Plan. PLTA pemompaan pertama dipakai di Italia dan di Swiss di tahun 1890-an. Tahun 1933 sudah memakai pompa turbin mampu baik dengan motor generator. Sekarang dipakai mesin dengan kecepatan dapat diturunkan untuk meningkatkan efisiensi. PLTA jenis ini mempunyai skala luas kisaran waktu pembuangan dari beberapa jam hingga beberapa hari, dengan memiliki efisiensi di antara 70 sampai 85%. Kesimpulan presentasi kami, yang pertama, dalam presentasi ini telah dijelaskan mengenai klasifikasi PLTA berdasarkan kapasitas, ketersediaan head, dan ketersediaan debit. Setiap klasifikasi memiliki karakteristik dan keunggulan masing-masing. Yang kedua, dengan mengetahui klasifikasi tersebut, diharapkan dapat membantu dalam memilih jenis PLTA yang telah untuk memenuhi kebutuhan energi listrik dengan efisiensi dan ramah lingkungan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.